Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita doa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita ibadat rutin seperti biasa di lingkungan Santo Rupinus dan Arisan di rumah Mama Nopi. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mama Nopi. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 15. Nomor 15. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Nomor 15. Mulai. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Atas nama Tuhan kita berjuang, Tuhan serta kita. Pastilah cinta akan menang, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga cinta kasih Kristus, persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Mama Nopi ini berdoa untuk almarhum Bapak Herculanus Jaiton dan Bapak Suwandi. Begitu juga berdoa bagi cucunya Romeo Audrey Alarik yang akan diksar. Semoga dalam diksar sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mendapat pendidikan dasar yang mampu untuk memberikan keterampilan dan pembelajaran yang baik bagi Romero. Kemudian berdoa bagi kesehatan Mama Nopi sendiri, Anastasia Liana, dan juga Nenek Marta Jau
untuk kesehatan di rumah ini. Semoga sehat walafiat dalam kondisi apapun dan selalu bersukacita dalam Kristus. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami dapat berkumpul di rumah Ibu Anastasia Liana ini dalam persatuan karena Kristus Yesus di lingkungan Santo Rupinus, wilayah 2, Paroki Bunda Maria Jeruju ini. Semoga ibadat rutin kami ini memperkuat persaudaraan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ekulanus Jaiton, Bapak Suwandi yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kerajaan-Mu. Begitu juga kami berdoa bagi Romeo Audrey Alarik yang akan diksar. Semoga diberkati, sehat walafiat dalam diksar, dan diberikan kekuatan sehingga memperoleh keterampilan dalam diksar yang dia ikuti. Begitu juga kami berdoa untuk kesehatan Nenek Marta Jau dan juga Ibu Anastasia Liana. Semoga diberikan kesehatan yang baik seturut kehendak-Mu. Begitu juga untuk warga lingkungan Santo Rupinus agar hidup rukun, damai dan sejahtera dan bersatu dalam Kristus Yesus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hatinya, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu
memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari pesta kematian Yohanes Pembaptis. Jadi sebagai nabi, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang besar. Dan Yohanes Pembaptis ini usianya berbeda 6 bulan dari Yesus. Jadi ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya, anak yang di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Dan waktu itu usia kandungan Elisabet berusia 6 bulan. Sehingga perbedaan antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu, Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan. Nah, bahkan Yesus itu mukanya ya persis mirip dengan Yohanes Pembaptis, kata orang. Ya. Karena memang mereka bersaudara. Nah, pada hari ini adalah hari peringatan atau hari pesta ya meninggalnya Yohanes Pembaptis. Jadi kalau lahirnya itu dirayakan juga sebagai pesta dan wafatnya juga pesta. Dan ini juga adalah hari lahirnya Herodes, Raja Galilea, yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi harusnya hari ulang tahun bersukacita, ini malah membunuh orang. Nah, ini adalah sesuatu kontradiksi yang ditampilkan dalam kitab suci. Bagaimana orang yang benar dan suci itu harus ya kehilangan nyawanya karena mengatakan suatu kebenaran. Pasal muasalnya adalah perselingkuhan yang terjadi antara Raja Herodes, penguasa Galilea, dengan iparnya, Herodias namanya. Nah, jadi Herodias ini ya saudara dari Herodes itu memiliki istri yang bernama Filipus ya. Kalau kita baca, jadi bukan Filipus murid Yesus ya, tetapi saudaranya bernama Filipus, lalu diambilnya ya, sedangkan Filipus itu masih hidup. Jadi karena dia raja sesuka hatinya, dan Herodias itu mau juga karena Raja Herodes, karena kedudukannya. Lalu yang tersinggung berat itu adalah Herodias. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis menegur ya Herodes ya, tidak halal atau tidak baik mengambil istri saudaramu. Nah, ini persoalan. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, itu sulit. Bahkan kita harus dibenci, dipitnah, dicaci maki. Dan ini akibatnya Yohanes Pembaptis harus kehilangan kepalanya. Tidak mungkin kehilangan kepalanya lalu nyawanya tidak hilang juga. Ya, nyawanya hilang. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kebenaran itu berat. Jadi kalau kita katakan orang itu salah, kita siap-siap dicaci maki, dipitnah, bahkan bisa juga disantet, dibunuh. Nah, ini terjadi dengan Yohanes Pembaptis nih. Ya, sebenarnya Raja Herodes juga ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi karena dia tahu Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang suci dan terkemuka, jadi dia takut, hanya memenjarakan saja. Herodias sudah meminta. Karena dendam Herodias ini begitu besar kepada Yohanes Pembaptis, ya. Karena apa? Yohanes Pembaptis kan orang terkemuka, nabi. Jadi kalau orang suci katakan itu tidak halal atau tidak benar perbuatan Raja Herodes, ya kan, Herodias ya tersinggung. Nah, kesempatan itu didapat karena Herodes, ya, kalau kita baca detail ya, dalam keadaan yang mabuk kepayang melihat keponakannya. Jadi menari setengah telanjang lah ya. Jadi ada menari Timur Tengah tuh tari perut. Jadi karena menyukakan Herodes, makanya ya dia naik birahi dengan keponakannya itu. Jadi sebenarnya bacaan ini mau mengatakan percabulan itu terjadi karena ya memang ada sesuatu yang rapuh dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu ada dalam diri kita. Jadi mengendalikannya itu harus dengan iman.
Nah, ini penting untuk dipahami. Dan apa yang terjadi ketika dia menyukakan Raja Herodes dengan tariannya itu, anak dari Herodias ini, yaitu keponakannya sendiri itu, ya, diberikan hadiah. Bahkan tidak main-main, setengah. Kalau kita tahu Galilea itu kan Israel Utara, ya, tempat kediaman sebenarnya di situ, ya, kediaman Yesus Kristus, kediaman Yohanes Pembaptis, ya, ibaratnya kalau misalnya Pontianak Barat lah, ya kan. Jadi Pontianak Barat. Jadi kalau misalnya, ya, berada di Pontianak Barat, jadi Raja Pontianak Barat tuh, kalau kita analogikan dengan daerah kita gitu. Memang daerahnya kecil, tapi mereka ada raja-raja yang menguasainya. Nah, Raja Herodes ini penguasanya. Jadi, dan kesempatan itu terjadi, ya, ketika Raja Herodes mengemukakan, ya kan, niatnya itu didengarkan, karena anak gadis Herodias ini sudah tahu niat busuk atau niat licik dari mamanya itu, ya, dan memang kan pasti mamanya curhat dengan anaknya. Nah, kesempatan, dia bukan mau meminta harta dulu, ya, dia melenyapkan Yohanes Pembaptis supaya tidak ada batu sandungan bagi dia untuk kawin dengan Herodes, ya. Jadi orang yang benar dan suci ini, dia minta kepala Yohanes Pembaptis di dalam nampan. Nah, jadi orang Yahudi sudah mengayau kepala. Ini yang dikayau nih kepala Yohanes Pembaptis. Ya, enggak main-main tuh. Jadi masalah orang nanya orang Dayak ngayau, enggak, orang Yahudi aja ngayau. Wah, ini ngayaunya. Ya, ngayaunya enggak alang-alang, nabi. Ya. Maka kata Yesus, nabi-nabi engkau bunuh. Nah, ini kayawannya Yohanes Pembaptis. Jadi tidak alang-alang ngayaunya tuh. Ditaruh di atas nampan lagi, ya, supaya membuktikan betul tidak Herodes itu melakukan kayawan atau memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Harus dibuktikan lagi dengan kepala di atas nampan, ya kan? Nah, ini bapak-bapak, saudara-saudara, saudara-saudari, ibu-ibu, kalau kita sudah sangat dendam dengan orang, baik orang itu mengatakan sesuatu yang baik dan benar, kalau sudah dibuahi dengan rasa dendam, dengki, iri, dan niat jahat, maka terjadilah pembunuhan. Dan akibatnya fatal. Ya kan? Seorang nabi besar, Yohanes Pembaptis, ya, itu harus kehilangan kepala dan nyawanya karena kebenaran. Karena ajaran yang utama, yaitu ajaran dari Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa dendam itu menghasilkan yang namanya, ya, kejahatan. Iri, dengki menghasilkan suatu kejahatan. Marilah kita membangun persaudaraan ini, jangan dengan dendam, jangan dengan iri, jangan dengan dengki. Ya. Apalagi kalau kita bisa misalnya, ya, menegur, ya kan, ke gereja lah, udah bertahun-tahun tidak ke gereja, itu urusan saya ke gereja, lalu lama-lama ngumpul di warung kopi, apa dia itu rese, ya kan, kayak dia sok suci aja. Lama-lama kawan ini jahat, dah santet aja, guna-guna aja, ya, atau kerjain aja, dah macam-macam. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Orang yang baik menderita, ya kan, apakah dia puas? Dan akibatnya fatal, ya, dendam akan berlipat-lipat. Ya, dendam berlipat-lipat. Dan ini yang terjadi, ya. Herodes, ya, harus membayar hawa nafsunya, birahinya, ya, karena merebut istri saudaranya. Kemudian Herodes juga harus memenggal nabi, dan Herodes harus, ya, membayar lunas, ya, semua niatnya, kesombongannya tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hari ini kita bersyukur atas rahmat yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, bahwa Yohanes Pembaptis sebagai nabi besar, dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, ya. Jadi mungkin bertanya, ya, dalam kitab suci itu kan makanan Nabi Yohanes Pembaptis ini adalah, ya kan, madu hutan dan belalang. Itu sebenarnya tanaman. Dia tidak minum alkohol ini, tidak mabuk-mabukan dia. Jadi Yohanes Pembaptis ini tidak minum
alkohol. Dia hanya minum makan dedaunan yang rasanya seperti madu hutan dan belalang. Ketika saya pergi ke Kupang itu, saya pergi ke Taman Bunda Maria. Di situ ada tanamannya. Jadi tanaman yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan belalang atau madu hutan, tapi itu rasanya seperti madu hutan dan belalang. Itu daun, ya. Jadi dia ini tidak pemakan daging, ya. Jadi mungkin orang berpikir bagaimana Yohanes Pembaptis harus makan minum madu hutan. Memang betul ada madu hutan, rasanya seperti madu hutan dan seperti belalang. Nah, itu daun dia. Daun itu dibawa dari Yerusalem sana, ditanam oleh pastor di sana, lalu dia tunjukkan, ini mau tahu makanan Yohanes Pembaptis ini. Nah, jadi saya sudah pernah lihat makanan Yohanes Pembaptis itu. Jadi mungkin kalau yang kontekstualnya mengatakan Yohanes Pembaptis makan madu hutan dan makan belalang, itu rasanya jadi sejenis dedaunan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Yohanes Pembaptis ini memberikan kita pengetahuan dan pemahaman bahwa kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus, kita wajib dibaptis, ya. Dan kita harus menolak kejahatan dalam diri hidup kita. Jadi semua yang sudah dibaptis itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman. Jadi kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak bisa dibaptis. Jadi harus memiliki iman akan kepercayaan akan Yesus Kristus. Jadi bagi saudara-saudari kita yang belum dibaptis, ya silakan katekumen, ya kan. Bagi yang bayi di bawah 5 tahun, ya dibantar, dibaptis. Karena baptis itu, ya, tanda rahmat ilahi untuk menjadi putra-putri Allah, menjadi, ya, warga kerajaan surga, punya KTP surga, menjadi murid-murid Kristus. Dan, ya, kita tahu kita bisa menyebut Bapa itu, ya. Jadi hanya orang Kristen saja yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Jadi itu adalah suatu hal yang mesti kita pahami. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi arwah Bapak Herculanus Jaiton dan Bapak Suwandi, dan juga arwah dari keluarga ini yang mungkin terlupakan untuk didoakan. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah orang-orang beriman di lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ampunilah mereka, terutama mereka yang berada di api penyucian, agar dosa-dosa mereka diampuni dan mereka Engkau terima dalam kerajaan-Mu yang abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romeo Audrey Alarik yang akan diksar, semoga diberkati dalam diksarnya dan diberikan kemampuan dan kesehatan agar mampu mengikuti diksar seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Marta Jau dan Ibu Anastasia Liana, berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik. Bimbinglah agar selalu bersukacita dalam mengarungi hidup ini dan selalu menjadi pribadi yang penuh berkat bagi keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi umat lingkungan Santo Rupinus dan para lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus agar akan diberikan sukacita dan dibimbing oleh kasih Kristus untuk menjadi pribadi yang selalu penuh dengan sukacita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Pak Dio kan jatuh, didoakan. Dengan doa-doa permohonan kita
dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat lingkungan kami, Pak Deo, yang mengalami musibah jatuh dari motor. Engkau berikan kekuatan dan kepulihan agar segera dapat pulih dari luka-lukanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita membuka Manda Bakti nomor 155, 156. Mari kita berdoa, jiwa Kristus dan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Pengumuman dan kolekte. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk pengumuman, sehubung dengan sudah dilantiknya anggota paguyuban mortalitas yang baru yang dilantik pada tanggal 26 bulan Juli kemarin. Anggota dari lingkungan Santo Ruffinus ada 2 orang, yaitu Tangke Margoda Tanduk dengan Alex Trianto. Berarti untuk selanjutnya pembayaran mortalitas dapat disampaikan atau dibayarkan melalui Tangke atau Alex Trianto. Jadi kalau kemarin-kemarin sebelumnya dibayarkan ke saya atau sama istri, jadi sekarang diberikan bagian ke pengurus yang baru. Ini mereka satu periode 3 tahun. Jadi pengurus yang baru Tangke Margoda Tanduk dengan Alex Trianto. Jadi sistemnya mereka nanti mengumpulkan buku-buku itu dengan yang dibayarkan seperti sebelumnya yang ke ketua lingkungan. Cuma nanti yang menparap itu Tangke. Nah, untuk sistemnya mungkin nanti diserahkan dulu sama Alex, sudah diisi dan dibuat berapa nominalnya atau di stateless biar uangnya tidak nyecer. Nah, ini dapat dibayarkan setiap kita pertemuan, itu 1 bulan sekali seperti sekarang ini, itu setiap sembahyang lingkungan dan arisan. Nah, mulai sekarang dapat dibayarkan melalui Alex, atau kalau memang ada Tangke Margoda Tanduk tadi, boleh langsung ke saudara Tangke pembayarannya. Nah, untuk lebih baiknya itu rutin dibayarkan setiap
1 bulan 1 kali. Kalau mau bayarnya lebih dari 1 bulan, boleh juga sekalian. Itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, untuk bulan September ini ada BKSN itu kita mulai minggu depan. Minggu depan nanti BKSN-nya itu setiap minggu ya Pak Yan. Setiap minggu kita adakan, waktu dan jamnya mungkin sama dengan kayak hari ini, sama kira-kira ya jam 6.30. Jam 6.30 itu. Nah, untuk ini 4 kali pertemuan, 1 minggu 1 kali dalam 1 bulan. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk rumahnya ditempati untuk kegiatan atau pertemuan BKSN ini satu minggu 1 kali. Nanti kita sepakatkan, kalau saya sepakatkannya itu hari Jumat. Jadi 1 kali pertemuan itu setiap hari Jumat. Bagaimana Pak Yan? Bisa? Tapi Jumat ini kan Jumat pertama. Jumat awal bulan, nggak bisa ya? Berarti setiap hari apa? Kamis atau Sabtu? Nggak mungkin Jumat depannya bisa. Oh, Jumat depannya bisa. Nah, Jumat ini aja yang Berarti mungkin. hanya Jumat ini ya? Nah. Kayaknya belum kok, Jumat ini belum. Belum. Oh belum. Nah, Jumat ini belum ya? Kan 3 Juli. 3 Juli. Ya, pembukaan itu 3 Juli. Jadi Berarti kita- minggu depan bisa. Kalau dihitung tanggal sih memang Berarti belum bisa ya? Berarti mulainya nanti di minggu depan. Minggu depan, Jumat depan. Nah, Jumat. Nah kalau berarti dia Jumat depan kita mulai. Kalau ndak Jumat pun ndak apa-apa kalau tuan rumah maunya Senin, Selasa. Ya. Nah. 1 bulan 4 kali. bisa sekali ya, setengah 8 Terus untuk minggu ini sekali misa. 1 kali misa karena pembukaan BKSN. Ada Misa pengarakan. yang jam 6 ditiadakan, tetapi dibuat 1 kali misa mulai jam setengah 8 atau jam 7.30. Nah itu. Ketiga, diminta kepada umat nanti mendaftarnya, mungkin saya di-sharekan di WA group supaya Bapak Ibu yang mau menyediakan rumahnya untuk ditempati untuk kegiatan atau pertemuan BKSN dapat mengisi absen atau hanya menuliskan rumah kami boleh, seperti itu boleh. Nah, jadi supaya nanti tidak hanya rumah yang itu saja. Nah, seperti kan kemarin di rumah kami. Nah, kalau rumah kami sih memang selalu bisa, artinya kami berikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu yang mungkin belum pernah atau mungkin mau rumahnya ditempati untuk pertemuan BKSN. Itu saja saya rasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Silakan Bu. Pengumuman uang kas lingkungan Saturpinus bulan Juli. Kolekte di rumah Pak Antonius Lecang kemarin 120.000. Di tanggal 15 itu kolektenya juga sama di rumah Pak Antonius Lecang 170.000. Tanggal 29 untuk pemberkatan rumah suster itu